Lebih baik kurangi bicara, banyakin kerja aja deh. Kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah, jogetin aja. Oke gas, kira-kira kayak gitu kan. Atau banyakin kerja biar yang bicara Daniel aja. Wow, di sini Adian Apitupulu langsung menjawab ya, yaitu ketika Pak Prabowo menyinggung yang tidak mau bekerja sama jangan mengganggu. Saya mau kerja dan kerja. Nah, di sini jawaban dari Adian Apitupulu sungguh di luar dugaan, yaitu menanggapi statement dari Pak Prabowo di sini, yaitu bahkan Adian Apitupulu menyebut Pak Prabowo mending joget sajalah. Oke gas. Di sini menurut saya agak lucu. Nah, kalau kita ketahui yaitu rekam jejak dari Adian Apitupulu menurut saya sangat konsisten sekali pada Pilpres 2014, 2019 dan bahkan juga 2024, di mana rekan yaitu sesama aktivis 98 yaitu Budiman Sujatmiko sudah berpaling yaitu mendukung Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Tetapi Adian Apitupulu juga masih tetap konsisten pada Pilpres yang lalu hingga saat ini juga tetap yaitu tidak akan mendukung Pak Prabowo Subianto ya, karena ya dengan pelanggaran HAM dan lain sebagainya lah pada 98 yang lalu. Nah, dari sini bahkan kalau kita ketahui yaitu ketika Pak Prabowo menyebut yang tidak mau bekerja sama jangan mau ganggu, menurut saya juga statement tersebut sangat lucu sekali. Karena apa? Karena Pak Prabowo di sini akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dia yang punya kuasa, semuanya taat dan harus patuh yaitu dengan perintahnya ya, seperti kementerian dan lain sebagainya. Di situ juga ada di bawah dari presiden terpilih. Tetapi apa yang ditakuti di sini? Menurut saya di sini adalah bentuk dari ekspresi kepanikan, bentuk dari ekspresi ketakutan. Menurut saya diganggu itu sangat biasa sekali, apalagi juga dikritik oleh DPR, dikritik oleh masyarakat, dikritik oleh partai di luar pemerintahan. Menurut saya itu sangat biasa sekali ya di dalam pemerintahan, apalagi juga di negara demokrasi terbesar di dunia. Menurut saya kritikan, menurut saya itu hal yang biasa. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh GM Warrior. Apa kepanikan sudah terlihat. Prabowo kalau nggak mau kerjasama jangan ganggu pemerintahan. Ganjar justru yang ganggu itu bisa juga dari dalam. Iya kan Lur? Di sini menurut saya juga yang ganggu itu bisa dari dalam. Ya seperti contoh pada waktu lalu yang dikatakan Ganjar Pranowo. Tiba-tiba ada kementerian yang tersandung kasus korupsi. Menurut saya di situ juga sangat mengganggu sekali di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Makanya menurut saya ya seleksi betul lah, yaitu calon-calon menteri pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran diseleksi betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo di kementerian-kementerian tersebut tidak terjadi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena seleksi kementerian sangat ketat sekali. Nah, seperti ini yaitu tanggapan dari Adian Apitupulu, yaitu menanggapi ketika Pak Prabowo jangan mengganggu. Lebih baik kurangi bicara, banyakin kerja aja deh. Kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah, jogetin aja. Oke gas, kira-kira kayak gitu kan. Atau banyakin kerja biar yang bicara Daniel aja. Ya, seperti itulah. Nah, jadi di sini memang menurut Adian Apitupulu ketika Pak Prabowo berbicara pasti juga akan menjadi multi tafsir. Ya seperti tentang hal ini. Pak Prabowo menyebut kalau tidak mau kerjasama jangan mengganggu. Kepanikan sudah mulai terjadi. Nah, di sini bahkan juga pada waktu lalu juga dikomentari oleh Ganjar Pranowo. Biasanya yang mengganggu itu dari dalam. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya beritanya di sini, yaitu narasi Prabowo dinilai tidak tepat. Adian, saran saya Pak Prabowo lebih baik joget saja. Nah, di sini Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu pemerintahannya nanti. Prabowo sadar beratnya beban dan tanggung jawab pemerintahannya ke depan bakal makin berat bila selalu diganggu keributan yang tidak perlu. Kurang pasnya diksi yang digunakan Prabowo menjadi sebuah polemik di masyarakat. Siti Zuhro menyebut jangan sampai kata-kata merangkul yang sudah baik yang pernah disampaikan Pak Prabowo janganlah ditimpa dengan kontradiksi kata yang tidak baik. Sebaiknya Prabowo fokus saja sebagai Menhan sebelum nanti dilantik menjadi presiden agar bisa menjaga ritme politik yang baik. Jangan membuat energi terkulas karena kontroversi, tambah Zuhro. Keras, Clarence tidak menyukai pernyataan Prabowo yang tidak jelas karena tidak memiliki alat ukur. Adian menyarankan
dijalankan, sebaiknya Prabowo joget saja. Ya seperti itulah. Memang kadang-kadang sangat unik sekali ya. Kadang-kadang memang dari TKN Pak Prabowo Gibran dan bahkan juga Pak Prabowo sendiri dan juga Gibran akan merangkul lawan-lawan politiknya. Kalau tidak mau dirangkul atau tidak mau bekerja sama, jangan mengganggu. Setidaknya di sini membuat yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu akan menjadi pengganggu di pemerintahnya. Menurut saya ini juga sangat lucu sekali dan perlu diluruskan, karena menjadi oposisi atau berada di koalisi pemerintahan itu menurut saya juga sangat baik sekali. Karena apa? Karena akan menjaga yaitu nilai-nilai demokrasi di Republik ini, yaitu akan menjaga pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa di jalur yang tepat. Menurut saya yang berada di oposisi juga sangat keren sekali, karena juga yang berada di oposisi itu bisa mengingatkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran, yaitu kebijakan-kebijakannya untuk kepentingan masyarakat dan lain sebagainya, bangsa dan negara dan lain sebagainya. Menurut saya ketika partai berada di oposisi atau di luar pemerintahan, menurut saya juga sangat bagus sekali dan wajib hukumnya di negara demokrasi. Nah, dari sini saya juga bahkan penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Evi Derajat, Pak Ganjar hebat bisa bikin panik capres baru. Di sini dari Nov, tidak mau diganggu karena dana penerimaan APBN besar dari pajak rakyat. Belum lagi ya, besok juga pada tahun 2025 PPN naik 12%. Wow, bayangkan naik 12%. Artinya kita membeli barang sesuatu itu pajaknya 12%. Menurut saya 10% itu sangat bagus sekali lah, karena bisa mendongkrak yaitu masyarakat untuk memutarkan atau bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Menurut saya itu sangat penting sekali. Tetapi kalau PPN dinaikkan sebesar 12% dan harganya tersebut bisa mahal, makanya daya beli masyarakat di situ bisa saja menurun. Dan artinya kalau daya beli masyarakat menurun, otomatis penerimaan negara juga akan berkurang. Nah, dari sini dari Nolman, tanda-tanda kediktatoran mulai jelas. Apapun yang dia perbuat jangan diganggu dengan gimmick pembangunan. Belum apa-apa sudah mulai kelihatan siasatnya. Di sini dari Tiur, menurut saya Prabowo tidak perlu mengatakan jangan ganggu. Kami mau bekerja untuk rakyat. Logikanya beliau ini termasuk salah satu pejabat penyelenggara negara yang bakal menjadi kepala negara yang harus siap diganggu rakyatnya dengan kritikan dan aspirasi. Iya, sangat betul sekali. Di sini dari Tiur digaji pakai pajak rakyat dan harus melayani rakyat, dan pejabat yang menjadi menterinya Pak Prabowo yang juga digaji dari pajak rakyat dan bekerja untuk rakyat serta melayani rakyat harus siap diganggu dengan kritikan dan aspirasi jika pejabat penyelenggara negara melenceng. Ya, seperti itulah. Betul kalau korupsi justru ada dalam pemerintahannya. Artinya omon-omon mengenai pemberantasan korupsi itu cuma lip service, apalagi nepotisme sudah dipelopori kembali oleh Raja Konoha. Artinya kedepannya semua kerusakan seperti KKN akan semakin buruk. Ya, seperti itulah. Tapi saya berharaplah semoga di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.